Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mutia Syahidah, NIM 183141045 akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Daring Masa Pandemi Siswa SD Muhammadiyah 1 Tegal Gede. Yang pertama itu ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah penelitian ini yaitu karena adanya pandemi COVID-19 yang memberikan dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya dalam aspek pendidikan. Dengan adanya pandemi ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan pembelajaran di Indonesia, yaitu pembelajaran harus dilaksanakan secara daring atau jarak jauh. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Tegal Gede. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID di kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Tegal Gede. Yang selanjutnya yaitu ada kajian teori. Nah, di sini peneliti melihat dari penelitian terdahulu. Yang pertama itu punyanya Nova Irawati Simatupang dan kawan-kawan tahun 2020, dan yang kedua itu ada Redita Wiguna dan kawan-kawan tahun 2020. Nah, selanjutnya itu kajian teori. Yang pertama ada COVID-19. COVID ini yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama corona atau dikenal dengan istilah coronavirus disease. Nah, yang kedua itu ada pembelajaran. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang diperlukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan untuk diterapkan kepada siswa. Nah, yang kedua yaitu ada pembelajaran daring. Apa sih pembelajaran daring? Pembelajaran daring yaitu singkatan dari dalam jaringan, di mana kata daring merupakan pengganti dari kata online. Pada saat ini, pemerintah menetapkan kebijakan untuk tidak melakukan pembelajaran secara langsung di sekolah dan mulai menerapkan pembelajaran daring atau secara online. Nah, proses belajar mengajar antara guru dan peserta didik tetap dilakukan, tetapi yang membedakan sistem tatap muka dilakukan dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada sistem pembelajaran daring. Apa sih sistem pembelajaran daring? Sistem pembelajaran daring adalah pola pembelajaran ini mencangkup penyelenggaraan program pembelajaran melalui jaringan komputer. Yang selanjutnya metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi karena di sini saya melihat dari fenomena yang sedang terjadi saat ini, yaitu pandemi COVID virus corona. Nah, yang kedua yaitu setting penelitian. Saya melakukan penelitian ini di SD Muhammadiyah 1 Tegal Gede dengan kurun waktu dari bulan April 2021 sampai bulan Oktober 2021. Nah, data yang saya ambil ini dari data teks deskripsi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Nah, yang selanjutnya itu ada sumber data. Di sini saya mengambil sumber data dari guru kelas 5 dan siswa kelas 5. Dan juga ada sumber data sekunder yaitu dari arsip, dokumen, data tertulis, dan dokumentasi. Nah, yang selanjutnya itu ada informan penelitian. Itu saya melakukan wawancara dengan guru kelas 5 dan siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Tegal Gede, dan 3 orang siswa ini saya ambil berdasarkan siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah.
Nah, selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu ada observasi. Di sini saya menggunakan jenis observasi non-partisipan, dan yang kedua itu ada wawancara, yaitu menggunakan wawancara yang terstruktur. Nah, yang selanjutnya yaitu ada validitas data. Uji validitas yang saya gunakan pada penelitian ini adalah triangulasi. Nah, yang selanjutnya itu ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini saya menggunakan model Miles and Haberman. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada deskripsi lokasi penelitian. Di sini saya melakukan penelitian di SD Muhammadiyah 1 Tegal Gede yang terletak di Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, yang sudah berakreditasi A dan berstatus swasta, milik swasta. Nah, yang kedua itu ada deskripsi temuan. Pada bab yang pertama, bab kedua, dan bab ketiga telah menjelaskan mengenai latar belakang, kajian teori, serta metode penelitian sebagai penunjang utama pada proses penelitian saya. Nah, yang selanjutnya ada bab 4, yaitu akan disajikan hasil penelitian mengenai analisis pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Tegal Gede. Nah, yang selanjutnya adalah pembahasan. Dalam pembahasan ini, dalam pembelajaran daring pada masa pandemi, SD Muhammadiyah 1 ini sudah terlaksana dengan cukup baik. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring, kesiapan peserta didik sudah cukup baik. Kesiapan dari guru maupun muridnya sudah cukup baik. Mereka mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran daring. Seperti itu. Yang terakhir adalah kesimpulan dari penelitian saya, yaitu melakukan pelaksanaan pembelajaran daring di SD Muhammadiyah 1 Tegal Gede sudah terlaksana dengan cukup baik. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring, guru menggunakan WhatsApp dan Zoom untuk menyampaikan materi. Nah, media yang digunakan guru juga sudah sangat menarik dan membangun motivasi siswa untuk belajar. Guru menggunakan seperti video pembelajaran dan lain-lain. Nah, kendala dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini yaitu tidak stabilnya jaringan internet. Selain itu, peserta didik juga terkadang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.